Mari kita berdoa. Kami merasa tenang, merasa teduh ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami masih bisa datang beribadah di gereja ini sebagai kumpulan orang-orang percaya. Kami boleh menyembah Tuhan, boleh menaikkan pujian, dan mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sudah melayakkan kami semua menjadi anak-anak-Mu, dan tiada anugerah yang terbesar selain hidup di dalam kasih karunia-Mu. Thank you so much, Jesus. You are our Savior. We are growing to glorify your name and would love to live in your holiness. Terima kasih Bapa, Engkau layak dipuji, dimuliakan, dan biarlah kami senang hidup di dalam kekudusan-Mu dan ketaatan-Mu untuk melakukan firman-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan, tolong jemaat juga yang mendengarkan, yang ada di gereja maupun yang ada di link Zoom. Tuhan, kami sama-sama dipersatukan di dalam Roh Kudus sehingga jarak dan waktu tidak memisahkan kami, karena hadirat Tuhan sungguh menembus jarak, ruang, dan waktu. Terima kasih Bapa yang baik, mari Roh Kudus yang memimpin mulut hamba-Mu dan juga menerangi hati dan pikiran kami supaya kami bisa terfokus pada firman Tuhan. Kami tahu bahwa firman-Mu adalah kebenaran, dan tolong kami untuk mendengar kebenaran, menerima kebenaran, menyimpan kebenaran, dan melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Saya mau menyapa juga jemaat Tuhan yang di link Zoom. Ada ya? Shalom, selamat pagi. Good morning. Semuanya sehat? Amin. Sukacita? Sukacita? Amin. Iya. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Tadi sudah dibacakan perikopnya dari Lukas pasal 14 ayat 1 sampai 14 ya. Dan saya sengaja memberi judul ini belajar merendahkan diri. Belajar merendahkan diri. Mengapa begitu? Mari kita lihat kembali dari Lukas pasal 14. Kita akan merenungkan bagian yang dari ayat ke-7. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah, mungkin tuan rumah akan datang dan berkata padamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Kita lihat ayat 11, kita baca sama-sama ayat 11, 1, 2, 3. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan. Pernah mengalami seperti itu? Diundang di sebuah pesta, kita langsung ingin duduk di depan gitu. Tapi si tuan rumah datang menghampiri kita dan bilang, maaf, kursi ini harusnya untuk yang ini gitu. Kira-kira kalau kita ada dalam posisi itu seperti apa ya? Malu kah? Atau enggak, ini
tempat duduk saya. Ini tempat duduk umum, siapa saja boleh duduk di sini, tapi mungkin kita harus lihat dulu konteksnya bahwa ini ada di perjamuan perkawinan ya. Biasanya kan kalau diundang kita harus tahu. Bahkan yang kemarin itu ya, undangan yang kemarin pernikahan dengan ya Ibu Sri ya, Helvi ya, dengan John. Saya juga agak kurang, maaf, enggak maksudnya, karena setiap meja tuh ada nomornya. Ya, saya takut kalau nggak ada nomor dan nggak boleh duduk di situ. Kalau bahasa Sunda mah ngerakeun eta teh. Isin abdi teh. Kalau bahasa Manado apa ya Pak Gottlieb? Kalau malu itu apa? Bahasa Manado? Malu aja, hilang tapi muka Kang. Malu sekali kita. So duduk kita di depan, so mesti ke belakang leh. Mana orang paling kita semua Kang. Wah mau dikemana ini muka? Tenang dulu, mukanya jangan dibuang dulu. Tetap aja mukanya. Maksudnya ini ketika saya mempersiapkan khotbah ini dan membaca berulang-ulang, ini luar biasa. Tuhan Yesus itu luar biasa, hikmatnya sangat dalam. Saudara, saya sendiri secara pribadi sangat senang jadi murid Tuhan. Amin. Saudara juga senang jadi murid Tuhan ya. Kenapa? Di dunia ini banyak orang pintar. Saya bekerja sebagai dosen, pengajar. Jadi kalau dosen kan minimal katanya pendidikan harus S2 katanya ya. Udah sampai tinggi S3 deh. Enggak ada S teler, enggak. S3 paling tinggi baru nanti jadi profesor. Itu gelar akademik. Ada banyak orang belajar mati-matian dapat gelar tinggi jadi orang pintar, jadi orang hebat. Tapi sedikit yang punya hikmat, wisdom. Itu sedikit sekali orang punya wisdom. Karena belum tentu orang pintar itu bijaksana. Tapi kalau orang bijaksana pasti pintar. Kenapa? Dia punya hikmat. Dan hikmat itu enggak dijual. Dan hikmat itu enggak dipelajari di sekolah. Hikmat itu dipelajari dari firman Tuhan. Amin. Kalau kita lihat di kitab Amsal, keseluruhan kitab Amsal itu isinya hikmat kan. Bahkan yang menjadi pedoman itu ayat Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang yang takut akan Tuhan pasti punya pengetahuan dan dia pasti punya hikmat. Saudara, Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia bukan hanya juru selamat kita, tapi saya lebih suka menyebutnya dia guru, rabuni, rabi. Layak dia disebut guru karena Tuhan penuh dengan pengetahuan dan satu hikmat. Dan Tuhan mengajarkan ini kepada kita. Amin. Jangan kita malu atau dibuat malu, mempermalukan diri sendiri, dipermalukan orang karena kita salah bersikap. Karena kita salah bertindak, yaitu apa? Kita, nggak enak ya menyebutkan frase ini ya. Tidak tahu diri, tidak bisa menempatkan diri. Mengapa Ibu Rida lebih suka mengatakan itu? Karena kalau kita lihat di ayat 11 dikatakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini hukumnya terbalik dengan hukum dunia. Kalau hukum dunia pengennya tinggi. Aku dong paling hebat, paling tinggi, paling jago, paling pinter, paling kaya, paling apa lagi? Paling cantik, paling apa lagi? Coba tambah lagi. Semua udah tercangkum di situ, sudah ya. Orang dunia, ukuran dunia pasti pengennya paling tinggi, paling hebat, paling dihormati, paling tinggi jabatannya, paling banyak uangnya, paling bagus rumahnya, paling bagus mobilnya. Wow. Ukuran dunia tidak sama dengan ukuran yang Tuhan Yesus berikan. Karena kalau kita ikut ukuran dunia, mungkin kita frustrasi. Pernah mengalami itu? Saya pernah mengalami itu. Bekerja, mengejar, supaya dibilang paling, ternyata ada lagi yang lebih, bukan? Makanya kan suka ada yang bilang begini, di atas langit itu ada langit lagi. Mau langit keberapa?
Di atas orang yang kaya, ada yang lebih kaya lagi. Di atas orang yang cantik, ada yang lebih cantik lagi. Di atas orang yang pintar, ada yang paling pintar lagi. Jadi ukuran dunia tuh sering membuat kita frustrasi. Jadi kita akan menerima diri kita itu kalau sudah seperti apa. Nah, persoalannya akhirnya orang itu terlalu menempatkan dirinya lebih gitu. Jadi disebutnya meninggikan diri, atau dengan kata lain sombong, atau dengan kata lain congkak. Pernah menemukan orang itu? Saya mah sering menemukan itu teh. Apalagi di tempat kerja. Asa aing tah, punten bahasa Sundanya Bu Natalina, naon asa aing teh? Asa aing atuh nu panghebatna. Jadi dia memandang rendah orang lain. Dia nggak peduli gitu dengan orang lain, bahwa orang lain tuh harus dihargai juga. Karena saya bosnya, saya ini pimpinannya. Jadi kalau nyuruh orang seenaknya. Wow, saya sering menemukan orang-orang itu, tapi saya merasa, oh that's not my problem, karena itu di luar jangkauan saya untuk memberitahukan ya. Jangan-jangan kalau saya beritahu nanti jadi berantem ya. Karena dia merasa paling benar, paling hebat, paling tinggi. Bos, sebagai bos dia berhak untuk menyuruh orang seenaknya, memperlakukan seenaknya karena dia merasa paling hebat. Kalau itu terjadi di dunia yang bukan kelompok orang percaya, saya merasa itu enggak masalah lah. Karena dia tidak mengerti firman dan tidak mengerti Tuhan Yesus dan tidak punya hikmat. Tapi kalau itu terjadi di kumpulan orang percaya yang mengaku diri Kristen, ini yang harus diwaspadai. Karena ada banyak orang Kristen gak sadar bahwa kita tuh punya dosa kesombongan loh. Amin. Aduh, hening semuanya. Aduh, Ibu Rida sebelum khotbah harus menguji diri juga sih, soalnya takut juga ya. Ibu selalu begitu, saya selalu begitu. Tuhan, kalau saya menyampaikan firman, apakah saya sudah menghidupi firman ini? Saya nggak mau cuma ngomong, NATO, no action, talk only. Nggak ada tindakan, ngomong doang. Saya paling nggak mau gitu. Saya belajar Tuhan, makanya judulnya belajar merendahkan diri. Kenapa? Susah sebetulnya. Susah, saya tadi terlintas dalam pemikiran, dari mana sih sebetulnya orang jadi sombong itu, dari mana? Kenapa? Kenapa? Kalau sedikit aja harga dirinya dilukai, wah meraung-raung dan siap bertempur gitu loh. Coba jangan pernah meremehkan orang, merendahkan orang, apalagi pakai mulut sendiri menghina orang. Kalau saya diskusi sama Pak Denny pernah bilang begini, jangan dikira yang sombong itu orang kaya aja. Hah? Ya? Orang miskin tuh ada yang sombong juga. Hah? Jadi ada yang bilang, udah miskin, sombong lagi. Aduh Tuhan, saya mencari lagi, Tuhan penyebabnya apa sih gitu. Seolah-olah kita merasa malu sekali kalau kita terlihat buruk, terlihat jelek, terlihat tidak mampu, incompetent gitu. Malu. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, emang sombong itu apa sih? Jangan-jangan salah nih kategorinya. Mari kita lihat. Saya mau lihatnya dari ini ya, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa sombong itu menghargai diri secara berlebihan, congkak dan pongah gitu. Lebay, too lebay, oke. Kalau yang rendah diri, sikap seorang yang merasa dirinya jauh di bawah orang lain atau yang sering disebut insecure. Kalau di kalangan anak muda itu sering merasa insecure. Apa yang kata-kata yang ngetren banget di anak muda? Karena Ibu Rida ngajar mahasiswa ya. Yang paling sering muncul itu insecure sama overthinking. Kalau udah insecure maka overthinking, ya dia pikir terus, merasa minder, wah hidupnya nggak tenang. Jadi dua-duanya nggak tepat sih, menempatkan dirinya tuh nggak pas. Kenapa? Yang satu menilai diri terlalu lebay, yang satu menilai dirinya terlalu rendah. Nggak pas kan? Oh, jadi keinget apa sih? Lagu dangdut itu Bu Natalina? Terlalu tinggi, jangan. Terlalu rendah, jangan. Jadi kita harus
sedang-sedang saja, itu lagu dangdut punten. Ih, si Ibu Ridanya. Enggak, maksudnya kita suka menempatkan diri terlalu tinggi, terlalu rendah. Nah, Ibu Rida mau cerita juga. Dulu saya salah menempatkan diri saya. Saya bukan kategori yang tinggi, saya tuh bukan tipe orang yang sombong, congkak gitu. Karena merasa apa sih yang harus dibanggakan, saya nggak punya apa-apa. Itu ya. Dari keluarga sederhana. Ayah saya seorang ABRI militer, kami dididiknya karakter ya, jujur, sederhana apa adanya, tapi bertanggung jawab gitu. Jadi saya masuk kategori yang kedua, menilai diri terlalu rendah. Itu saya dulu. Dengan kata lain, minder. Saya nggak malu mengatakan itu sekarang. Itu adalah kesaksian hidup saya. Itu saya melewati cukup lama. Jadi hidup dalam keminderan. Kalau bahasa konselingnya inferiority complex, selalu merasa diri inferior. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita sering menemukan dua orang ini kan, yang satu sombong, yang satu minder, sombong, minder, sombong, minder. Kalau itu terjadi dalam satu orang bahaya gitu, soalnya nanti sebentar tinggi, sebentar rendah, sebentar tinggi, sebentar gawat ya. Jadi ibaratnya itu terlalu perubahannya drastis. Sombong, rendah, sombong, rendah. Di antara orang yang miskin paling sombong. Di antara orang yang hebat-hebat paling rendah. Gawat dong kita kalau hidup kayak begitu. Karena kita nggak bisa menempatkan diri di mana kita ini. Saya diajar oleh Tuhan bahwa sebetulnya dasar utama kita kenapa jadi nggak bisa menempatkan diri itu karena dosa. Tadi saya buka dari kitab Kejadian, ketika manusia jatuh dalam dosa, di situ segalanya dimulai. Tadinya manusia hidup benar, kudus, bahkan punya hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Bisa bicara dengan Tuhan seperti sahabat, betul? Dan ditempatkan di Taman Eden, Adam dan Hawa, mereka bisa jalan dan ngomong sama Tuhan. Makanya lagu yang tadi, indahnya saat yang teduh. Kita bayangkan, that's in the Eden, the Garden Eden, and we walk with Jesus, we walk with Him, we walk with God. Nggak ada lagi yang mengganggu karena kita berbicara dengan Tuhan. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, manusia pertama jatuh dalam dosa, semua jadi hilang, termasuk cara menghargai diri pun jadi rusak. Setuju dengan saya? Sebetulnya semua akar mula kejahatan manusia itu ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika dia tidak taat kepada Allah, jatuh dalam dosa, udah. Gambaran dirinya rusak. Saya harus seperti apa menghargai diri saya? Semua jadi rusak, jadi hilang. Karena sudah dinodai, sudah kotor, sudah dosa. Sampai waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka keduanya menjadi suami istri bersatu dan mereka telanjang, dia nggak malu. Tapi ketika jatuh dalam dosa, mereka tahu bahwa mereka telanjang. Jadi ketika jatuh dalam dosa, dia menyematkan daun pohon ara dan menutupi sesuatu yang memalukan itu. Saya rasa itu gambaran hidup orang seperti itu. Ketika kita nggak bisa menempatkan diri dan menempatkan posisi kita seperti apa, sebetulnya akarnya dari Adam manusia pertama. Kita salah menilai diri kita, terlalu sombong atau terlalu minder. Kalau saya boleh katakan itu, mungkin Bapak Ibu boleh setuju atau tidak. Kalau I think from biblical basis, that's the basic understanding kenapa orang kok salah menempatkan dirinya, karena dosa. Dan orang tuh ingin menilai atau terlihat baik gitu, hebat di mata orang lain. Setuju enggak? Kalau ada kurang aja dalam diri kita, rasanya malu sekali dan menutupi itu, betul? Wow, kurang bagus, enggak tepat kalau kata saya. Jadi bagaimana posisi kita? Bagaimana kita harus menempatkan diri? Saya mengatakan belajar merendahkan diri ini bukan berarti kita harus jadi orang minder, bukan. Tapi tempatkanlah diri kita di posisi yang benar. Merendahkan hati kita dengan benar. Karena kan sombong itu juga tinggi hati artinya kan, congkak. Kalau dalam ilustrasi dulu buku sekolah minggu itu digambarkannya burung merak ya, selalu digambarkan sombong gitu karena bulunya bagus, dia angkuh gitu. Wow. Seperti itu. Saya tidak usah cerita ciri-ciri orang sombong kan ya. Bisa bedakan ya.
Tapi ada juga sombong dalam kerendahan hati. Atau, oh kamu kamu enggak sombong, kamu tuh merendahkan diri kamu tapi di atas gunung. Maksudnya jadi orang lihat kamu paling tinggi ya. Siapa sih yang bisa tahu hati kita? Siapa yang bisa menguji hati kita? Manusia enggak bisa. Hanya Tuhan yang tahu hati kita. Sama seperti ketika Nabi Samuel mau mengurapi Daud menjadi raja, pengganti Salomo, ya. Salomo sudah jatuh dalam dosa juga karena sombong, mengandalkan diri sendiri, nggak perlu Samuel untuk persembahkan korban, bahkan dia tidak taat sama perintah Tuhan. Nah, ketika datang ke keluarga Isai, lalu dibilang apa? Tuhan ingatkan Samuel, Nabi Samuel, manusia melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan melihat hati. Jadi yang paling tahu hati kita adalah Tuhan. Tapi hati itu biasanya terpancar di wajah. Dan itu dibilang di Amsal, sebagaimana wajah mencerminkan hati, demikianlah hati manusia itu sendiri. Tetapi saya sebagai manusia saya tidak mau menghakimi, paling gak suka menghakimi orang atau menjudge. Si ini bagus, si ini jelek, si ini gak benar, si ini gak... Siapa? Kita punya hak apa menghakimi orang? Gak bisa. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, jangan kamu menghakimi. Sebab ukuran yang kamu pakai nanti dipakaikan juga, diukurkan kepada kamu. Jadi Tuhan yang paling tahu hati kita. Sekarang bagaimana kalau kita salah menempatkan diri kita sehingga kita selalu menilai diri kita lebih atau menilai diri kita kurang? Saya rasa jawabannya hanya satu, ada di dalam diri Tuhan Yesus sendiri. Amin. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, pada saat itu juga kita diperdamaikan dengan Allah. Kita dibenarkan dan kita dikuduskan oleh darah Yesus. Dan kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, disitulah kita mengalami pemulihan gambar diri. Amin. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat lagi pada penciptaan manusia, kita diciptakan segambar dengan rupa Allah. Betul? Betul? Di kitab Kejadian pasal berapa itu? 1 ayat 28. Baiklah kita menciptakan manusia segambar dengan rupa kita. Amin. Ketika kita jatuh dalam dosa, gambar itu rusak. Dan ketika Yesus datang ke dunia ini dan memulihkan kita, menyelamatkan kita, mengangkat kita dari dosa, membenarkan kita oleh darahnya, menguduskan kita oleh darahnya, maka gambar diri kita dipulihkan. Saya mengaminkan itu. Amin. Kenapa? Saya mengalami sendiri. Wow, dulu begitu minder, penampilan fisik, wah banyak cacatnya, wah ini kurang, itu kurang, jadi nggak pede, nggak bisa apa-apa, seperti nggak punya talenta sama sekali, padahal Tuhan memberi talenta pada setiap orang sesuai dengan kemampuannya, betul? Ada yang 1, ada yang 5, ada yang 10. Tuhan kasih capacity, Tuhan kasih kemampuan. Tapi kalau kita menilai diri kita kurang, kita nggak bisa apa-apa. Dan itu saya alami cukup lama. Tapi ketika saya percaya Tuhan Yesus, saya tahu Tuhan saya dipulihkan di dalam Engkau. Pelan-pelan saya bangkit dari keterpurukan. Dari merasa minder dan nggak bisa apa-apa, Tuhan latih. Dan Tuhan tunjukkan banyak talenta dan potensi yang Tuhan beri. Amin. Saya rasa setiap kita di tempat ini dan juga yang ada di link Zoom, Tuhan kasih talenta untuk kita masing-masing. Amin. Sayangnya talenta itu sering kita tidak bisa gunakan dengan optimal karena gambar diri kita rusak. Terlalu menilai lebih, terlalu menilai kurang. Kalau menilai lebih juga bahaya. Karena ada orang cuma omong doang, jagoan ngomong teh. Wah ini bisa, itu bisa, gampang gini-gini. Tapi dia gak bisa mengerjakan. Wah gawat yang gitu ya.
Tapi ada orang menganggap dirinya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa apa, juga tidak mengerjakan. Jadi harusnya kita menempatkan diri pada tempat yang sebenarnya, yang semestinya, yaitu apa? Kita ditempatkan di dalam kasih karunia Allah. Amin. Sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena hanya kasih karunia kita bisa hidup sampai sekarang. Amin. Wow. Saya melihat banyak sekali kesaksian yang luar biasa, bagaimana Tuhan mengajar orang, mendidik orang, membawa orang sampai pengalaman seperti ini dalam hidupnya. Dan saya selalu ingat, ya, lihat Tuhan, tolong ingatkan saya bahwa semuanya karena kemurahan Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Kenapa? Manusia mah pada hakikatnya senang dipuji, ya Pak Tumpal ya. Si Panggaron ya Pak ya, si Panggaron tuh apa Pak artinya Pak? Sombong ya Pak? Nggak jagonya? Bu Natalina cantik banget hari ini. Gimana? Berubah nggak Pak sikapnya? Biasa aja. Aduh, Bu Natalina gimana sih bajunya nggak matching hari ini? Sakit kah? Berubah kah? Memang pada dasarnya manusia itu sering berubah, itu naik, turun, naik, turun, naik, turun. Kan udah sering dihotbahkan sama Pak Denny. Ya kan? Dipuji tidak apa kalau kita dipuji? Tidak tersanjung. Dihina tidak apa kalau kita dihina? Tersinggung. Kurang ajar si manehnya. Manehnya betulan ka orang gelut hayu. Aduh Gusti. Ya wes sabar. Saya mah pengalaman dunia kerja dahsyat ya. Tapi enggak apa-apa. Cara Tuhan membentuk kita, karakter tuh unik ya, unik banget. Wah. Jadi kalau kita dipuji tidak tersanjung, kan suka jadi besar kepala kan kepalanya ya. Kalau dipuji betul nggak sih? Itu udah mulai sombong-sombong itu. Sombong-sombong, awas hati-hati. Makanya pakai mulutnya, hati-hati nih. Gunakanlah pujian pada tempatnya. Gunakanlah pujian pada tempatnya, karena kalau terlalu banyak memuji, bikin orang jadi besar kepala juga ya. Kan katanya jangan terlalu banyak makan madu ya. Hayo dipuji, jangan, stop. Pas aja. Tapi jangan juga menghina orang. Saya nggak suka kan menghina atau menghakimi. Yang tepat aja, yang pas aja. Jadi kalau dalam perikop ini Tuhan mengajarkan seperti ini, marilah kita merespon dengan benar. Bagaimana respon kita? Mari kita lihat, kalau saya tulis di renungan ini adalah seperti ini. Rendah hati bukan karena kurang penghargaan terhadap diri sendiri, tetapi justru karena tahu bagaimana harus menempatkan diri. Jadi bukan tinggi hati tapi rendah hati. Bukan tinggi diri tapi rendah. Dalam hati bukan rendah diri minder. Tapi kita bisa menempatkan diri kita dengan tepat. Setuju? Jangan menghargai terlalu lebih dan juga jangan menghargai diri kita terlalu kurang. Tapi tempatkanlah penghargaan itu dengan sesuai. Sebagaimana Allah di dalam Kristus mengasihi saya dan menghargai saya. Amin. Ada satu ayat yang saya juga sudah khotbahkan di St. Paul, itu dari Yesaya pasal 43 ya. Kalau tergoda untuk merasa minder, nggak bisa, nggak mampu, jelek, incompetence, inability, apapun juga itu gelarnya, ingat bahwa Tuhan menghargai kita. Sebab engkau berharga di mataku dan mulia. Aku ini mengasihi engkau. Amin. Itu firman Tuhan yang bilang. Jadi kalau manusia tidak menghargai kita, ya nggak apa-apa. Padahal secara naluri memang kita pengen dihargai orang ya. Nggak bisa di-deny, nggak bisa disangkali. Orang tuh pengen dihargai, pengen diakui, pengen dihormati. Tapi kalau kita terlalu mencari itu juga jadi salah motifnya, bukan gitu. Tapi seandainya pun kita tidak memperoleh itu, juga jangan kecewa, juga jangan merasa diri nggak berharga. Jangan terganggu dengan itu lagi. Kalau kita dalam hidup sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tidak terganggu lagi baik dengan pujian dan hinaan, berarti kita sudah dewasa di dalam Kristus. Amin.
Mau dihina, terima kasih, nanti saya perbaiki ya. Wah, itu bagus sekali, terima kasih. Itu karena kemurahan Tuhan. Wah, ibu luar biasa, terima kasih, puji Tuhan. Tuhan yang baik. Udah kita mah gak punya apa-apa ya. Wah, Ibu Yuli suaranya bagus banget, puji Tuhan. Ini pita suaranya dari Tuhan, amin. Saya kemarin ngobrol dengan, gak usah disebut ya jabatannya, tapi beliau ini lagi struggle, pita suaranya rusak. Rusak pita suaranya. Suaranya bagus sekali dan beliau seorang pengkhotbah yang luar biasa. Sempat gak bisa ngomong beberapa minggu. Bayangkan, dia dituntut harus bicara karena pekerjaannya harus bicara memang. Mengajar dan berkhotbah dan menyanyi. Tapi satu kali, ini seorang pria yang tokoh yang saya kagumi ya, saya hormati. Dan baru saya tahu penyebabnya. Saya bilang, pas selesai dalam satu ibadah, satu acara, saya bilang, saya ambil mikrofon dan saya bilang, nyanyi dong Pak, nyanyi. Saya rindu sekali dengan suaranya bagus sekali. Dia bilang, ini rusak Bu Rida. Langsung saya kaget. Wah, rusak. Iya, karena GERD, asam lambung naik tinggi dan tertahan ke sini, rupanya itu asam tuh tajam ya. Jadi ngerusak pita suara di sini. Jadi saya bilang, oh gitu Pak. Ya, saya sedang memulihkan. Jadi menurut saya, apapun yang Tuhan beri kepada kita, layak kita hargai. Dan bukan untuk disombongkan, karena kalau kita sombong itu bisa diambil kapanpun sih. Siapa di sini kalau yang jadi sombong, itu mah bukan Tuhan Yesus yang menjadi Tuhannya. Bukan Allah yang menjadi Tuhannya, tapi bapa dari segala kebohongan dan kesombongan, yaitu iblis. Kan iblis jatuh karena dia juga sombong, mau menyamai seperti Allah. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita tempatkan diri kita dengan benar. Penutup ayat terakhir dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. Boleh dibuka? Ini ayatnya luar biasa. Dan biarlah kita memposisikan diri kita seperti ini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Biarlah kita menempatkan diri dengan benar di bawah tangan Tuhan yang kuat. That's our position. That's positioning ourselves in the hands of God. Kenapa? Karena Tuhan menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Diingatkan lagi untuk kami menempatkan diri dengan tepat. Jangan terlalu tinggi, juga jangan terlalu rendah. Yang seringkali kami ada di dua kutub ini, jadi kami tidak stabil dalam menghargai diri sendiri. Kadang sombong, kadang minder, sombong, minder, dan itu sangat melelahkan dalam kehidupan orang percaya. Banyak orang percaya tidak sadar, orang yang mengaku diri Kristen jatuh dalam kesombongan, tapi juga bisa jatuh dalam keminderan. Merasa diri insecure, jadi overthinking, padahal firman Tuhan sudah begitu jelas mengajarkan. Bahkan dalam perikop ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua, pada kami semua, supaya kita bisa menempatkan diri dengan tepat. Jangan kita meninggikan diri. Kalau meninggikan diri itu bisa direndahkan. Tapi kalau kita merendahkan diri, kita bisa ditinggikan. Tapi dalam kehidupan ini ya Bapa, ya Tuhan, bukan tujuan itu untuk hidup kami. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihargai atau dihormati. Karena pada saat kami tidak memperoleh itu, kami bisa frustasi dengan diri sendiri, merasa minder, tidak berharga, jelek, nggak mampu, nggak sanggup, sehingga kami kacau dalam menghadapi hidup. Kami tidak mau seperti itu Tuhan. Kami mau menempatkan diri dengan betul, yaitu di dalam tangan Tuhan yang kuat. Menempatkan diri kami dengan betul di dalam kasih karunia Tuhan yang begitu besar bagi kami. Karena kami ini orang-orang memang tidak layak Tuhan. Orang-orang yang berdosa.
yang diselamatkan hanya oleh kasih karunia Tuhan. Jadi kami berharga karena Tuhan. Kami mampu karena Tuhan. Kami hebat karena Tuhan. Kami bisa karena Tuhan. Kami melakukan sesuatu karena Tuhan. Dan biarlah Engkau yang dimuliakan, yang ditinggikan, yang dipuji di dalam dan melalui diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.